Karena di bawah 2 tahun itu banyak yang bicaranya jadi terlambat, ya, gara-gara Apa sih faktor penyebab terjadinya speech delay pada anak? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tuti Sutilawati Juniarti dengan NIM 12023110066 dari kelas PAI 3D. Untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah Psikologi Perkembangan, di sini saya akan mempresentasikan terkait perkembangan bahasa dan motorik pada anak. Yang pertama, apa sih perkembangan bahasa dan motorik itu? Perkembangan bahasa adalah proses yang dimana anak memperoleh kemampuan untuk memahami dan menggunakan bahasa dalam bentuk lisan maupun tulisan. Nah, sedangkan perkembangan motorik adalah sebuah proses yang melibatkan kemampuan anak untuk melakukan gerakan fisik seperti berjalan, berlari, dan menggunakan tangan untuk menangkap atau menyentuh. Nah, jadi kedua kemampuan ini sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan anak secara menyeluruh. Kedua perkembangan ini saling terkait dan mempengaruhi. Ketika kemampuan bahasa anak baik, mereka bisa lebih mudah mengungkap apa yang mereka butuhkan, pikirkan, dan rasakan. Sementara itu, kemampuan motorik yang baik memungkinkan anak untuk mengeksplor dunia di sekitar mereka dan berinteraksi dengan benda serta orang lain. Selanjutnya, teori perkembangan menurut para ahli. Yang pertama, teori nativisme. Menurut Noam Chomsky, manusia memiliki language acquisition device atau LID, yaitu alat biologis bawaan untuk mempelajari bahasa. Kemudian yang kedua, teori behaviorisme. Menurut B.F. Skinner, bahasa berkembang melalui penguatan dan pembiasaan. Nah, ada beberapa tahapan perkembangan bahasa menurut usia. Tahap pertama, usia 0 sampai 12 bulan. Nah, pada tahap ini, bayi mulai mengenal suara dan ritme-ritme bahasa. Mereka cenderung membuat suara-suara seperti tangisan, gumaman, atau bahkan tertawa. Nah, pada usia ini juga, bayi mulai mengeluarkan babbling atau merangkai suara seperti babah dan dada. Tahap kedua, usia 1 sampai 2 tahun. Pada usia ini, anak mulai mengucapkan kata-kata pertama seperti mama atau papa. Mereka sudah mulai mengerti dan bisa mengikuti beberapa perintah sederhana. Selanjutnya, tahap ketiga, usia 2 sampai 3 tahun. Pada usia ini, kosakata anak mulai berkembang pesat. Mereka mulai menyusun kalimat sederhana seperti saya mau makan, saya mau minum, dan yang lainnya. Nah, dan yang terakhir, usia 6 tahun ke atas. Pada tahap ini, mereka sudah mulai bisa menggunakan kalimat yang lebih panjang dan memahami struktur kalimat yang lebih rumit. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa. Yang pertama, faktor kognitif. Nah, jadi di sini kita bisa mengajak anak untuk membaca buku, kemudian mengajak mereka mengobrol, dan juga memberikan kesempatan mereka untuk berinteraksi dengan orang lain. Selanjutnya yang kedua, faktor genetik. Faktor genetik juga berperan penting dalam kemampuan bahasa anak. Kenapa? Karena mungkin ketika ada anak yang mengalami keterlambatan berbicara, ada yang memang salah satu keluarganya yang mengalami keterlambatan berbicara juga. Dan yang terakhir, faktor lingkungan. Contohnya, interaksi dengan orang tua, teman sebaya, dan cara pola asuh kita ini sangatlah berpengaruh bagi perkembangan bahasa anak. Maka penting sekali untuk para orang tua untuk memilih lingkungan yang baik untuk anaknya. Selanjutnya, perkembangan motorik. Nah, perkembangan motorik ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, motorik halus. Nah, motorik halus ini melibatkan gerakan tubuh yang lebih kecil, seperti menggunakan jari dan tangan untuk melakukan aktivitas tertentu. Nah, contohnya kayak menggambar, memegang sendok, atau merangkai benda-benda kecil. Kemudian, motorik kasar. Motorik kasar berkaitan dengan gerakan tubuh yang lebih besar, seperti berjalan, berlari, melompat, dan memanjat.
Pada tahap awal, anak mengembangkan keterampilan motorik kasar yang masih mendasar. Selanjutnya, tahap perkembangan motorik menurut usia. Yang pertama, usia 0 sampai 3 bulan. Pada tahap ini, bayi sudah mulai mengembangkan keterampilan dasar seperti mengangkat kepala saat tengkurap. Kemudian yang kedua, usia 4 sampai 6 bulan. Pada tahap ini, mereka sudah bisa berguling dan meraih benda. Selanjutnya, usia 7 sampai 9 bulan. Pada tahap ini, anak-anak sudah bisa merangkak dan duduk tanpa bantuan. Selanjutnya, 10 sampai 12 bulan. Nah, pada tahap ini, mereka sudah bisa berdiri dengan bantuan. Kemudian, 1 sampai 2 tahun. Pada tahap ini, anak mulai bisa berjalan memegang benda kecil. Selanjutnya, 2 sampai 3 tahun. Mereka sudah bisa berlari dan menggambar garis lurus. Kemudian, 3 sampai 5 tahun. Pada tahap ini, anak sudah bisa memanjat dan menulis nama. Dan yang terakhir, usia 6 ke atas. Pada tahap ini, kemampuan motorik mereka sudah bisa lebih terkoordinasi. Selanjutnya, apa sih faktor yang mempengaruhi perkembangan motorik? Yang pertama, faktor genetik. Jadi, faktor keturunan juga memainkan peran dalam kekuatan otot dan koordinasi tubuh. Nah, mungkin ada beberapa anak yang secara alami lebih aktif atau memiliki koordinasi yang lebih baik karena faktor genetik. Yang kedua, faktor lingkungan. Anak yang diberi banyak kesempatan untuk bergerak dan bermain aktif akan lebih cepat mengembangkan keterampilan motorik. Dan juga anak-anak yang memiliki akses ke lingkungan yang aman dan penuh tantangan fisik seperti taman bermain atau ruangan yang cukup luas untuk bergerak akan lebih terstimulasi untuk mengembangkan keterampilan motorik mereka. Dan yang ketiga, faktor nutrisi. Nah, nutrisi yang baik sangat penting untuk mendukung pertumbuhan otot dan perkembangan sistem saraf yang optimal. Jadi, anak yang sehat dan cukup gizi akan cenderung lebih cepat menguasai keterampilan motorik. Kemudian, ada beberapa strategi simulasi dalam perkembangan bahasa maupun motorik. Yang pertama, strategi simulasi perkembangan bahasa. Nah, ada beberapa cara untuk melatih perkembangan bahasa pada anak, di antaranya dengan cara membacakan cerita, bernyanyi, kemudian komunikasi yang dimana kita sering mengajak bicara anak dengan menggunakan kata-kata yang jelas. Nah, mungkin sebab terjadinya space delay atau keterlambatan dalam berbicara itu sendiri karena kurangnya komunikasi dan perhatian antara anak dan orang tua. Karena ada beberapa kasus terjadinya space delay atau keterlambatan dalam berbicara itu karena kurangnya perhatian orang tua terhadap anak yang sering bermain gadget. Maka dari itu, pentingnya perhatian dalam pola asuh orang tua terhadap anak. Gadget sama sekali, ya. Karena di bawah 2 tahun itu banyak yang bicaranya jadi terlambat, ya, gara-gara adiksi gadget. Ya. Nah ini kenapa dibiarkan aja? Karena kan kalau anaknya anteng, orang tuanya bisa seneng. Ya. Orang tuanya ternyata sibuk main gadget juga gitu ya. Jadi bapak ibu main gadget, anak dikasih gadget supaya nggak ganggu bapak ibunya. Ini kan saya kira fenomena yang tidak sehat. Dan ya lagi-lagi kita butuh edukasi menyeluruh untuk para orang tua ya, bagaimana supaya memanfaatkan gadget ini dengan benar. Kapan anak. Dan yang kedua, strategi stimulasi motorik. Ada beberapa cara untuk melatih perkembangan motorik pada anak, diantaranya aktivitas bermain bola, memanjat, bermain puzzle untuk melatih motorik halunya. Kemudian, hubungan antara perkembangan bahasa dan motorik. Perkembangan bahasa dan motorik pada anak sangat saling terkait. Ketika anak belajar menggerakkan tubuh mereka, mereka juga belajar mengendalikan ekspresi wajah dan suara. Sebaliknya, ketika anak mulai berbicara, mereka belajar untuk mengkoordinasi otot-otot tubuh mereka, seperti otot mulut dan lidah, untuk menghasilkan suara yang tepat. Contohnya, ketika anak belajar berjalan, mereka juga mulai memahami instruksi verbal sederhana seperti
berjalanlah ke sini, atau tunggu sebentar, yang menggabungkan keterampilan motorik kasar dan bahasa. Sebaliknya, kemampuan motorik halus juga mendukung perkembangan bahasa, seperti saat anak memegang buku dan mengenal gambar sambil mengucapkan kata. Kemudian, bagaimana sih orang tua dan pendidik bisa mendukung perkembangan ini? Nah, jadi kita sebagai orang tua dan pendidik ada banyak cara untuk mendukung perkembangan bahasa dan motorik anak. Di antaranya, yang pertama, sering berinteraksi secara aktif. Jadi, kalau bisa, kita ajak anak berbicara, kemudian dengarkan mereka, dan berikan respon yang positif. Jangan ragu untuk menggunakan bahasa yang kaya dan beragam. Kemudian yang kedua, memberikan stimulasi fisik. Nah, dengan cara ajak anak bermain di luar ruangan, berjalan-jalan, atau berpartisipasi dalam kegiatan yang melibatkan gerakan tubuh mereka. Yang ketiga, bermain dengan anak. Nah, ajak main anak ya, seperti menyusun balok, kemudian menggambar, atau bermain bola. Nah, dengan cara ini, kita dapat membantu perkembangan motorik halus dan kasar mereka. Kemudian yang keempat, memberikan waktu yang cukup. Nah, jadi berikan waktu bagi anak untuk menjelajah dan berkembang sesuai dengan kemampuan mereka, dan tanpa terburu-buru, karena setiap anak memiliki kecepatan perkembangan yang berbeda-beda. Setelah beberapa materi yang sudah saya sampaikan sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwasannya perkembangan bahasa dan motorik pada anak adalah aspek yang sangat penting dan saling terkait dalam proses tumbuh kembang mereka. Dengan menyediakan lingkungan yang kaya stimulasi untuk kedua aspek ini akan mendukung anak untuk tumbuh dengan kemampuan yang optimal, baik dalam komunikasi maupun bergerak. Sebagai orang tua, pengasuh atau pendidik penting sekali untuk memberikan perhatian dan dukungan yang seimbang terhadap kedua aspek ini agar anak dapat berkembang secara maksimal. Mungkin hanya itu yang dapat saya presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. See you next next. Thank you habis. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Thank you.